Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Aida Permatasari. Di video pembelajaran kali ini, aku akan membahas tentang rekam jejak tempat bersejarah di Kota Bengkulu. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan tempat-tempat bersejarah di Kota Bengkulu. Yang pertama ada Rumah Pengasingan Soekarno, Rumah Ibu Fatmawati, Benteng Fort Marlborough, dan Museum Negeri Bengkulu. Nah, buat teman-teman nih yang masih penasaran dengan tempat-tempat bersejarah tersebut, mari simak video aku sampai habis dan jangan lupa dukung video aku dengan cara like, comment, and subscribe. Selamat menonton! Tempat bersejarah yang pertama yang saya kunjungi yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno. Nah, memang sudah tidak asing lagi di telinga kita karena rumah ini adalah rumah yang pernah ditempati oleh Bung Karno dan keluarganya ketika beliau menjadi tahanan politik. Beliau dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942 dan beberapa ruangan yang ada di dalamnya, di mana ruangan ini akan mengingatkan kita kepada sejarah dan perjuangan dari seorang presiden pertama kita, yaitu Soekarno-Hatta. Salah satu ruangannya yaitu ruang kerja Bung Karno. Di sini saya menemukan beberapa rak buku. Buku tersebut mayoritas berbahasa Belanda. Ruang kerjanya ini langsung terhubung dengan kamar pribadinya, yaitu kamar Soekarno dan Ibu Inggit Ganarsi. Di kamar ini saya mendapatkan sebuah ranjang besi, serta saya mendapati juga meja hias yang sering dipakai oleh Ibu Inggit Ganarsi. Lalu di depannya itu terdapat kamar Ratna Juwani dan Soekarti, yaitu anak angkat dari Soekarno dan Ibu Inggit. Di sini di kamar ini saya mendapatkan sebuah ranjang besi dan beberapa foto Bung Karno dengan keluarganya. Lalu juga ada ruang tamu. Di ruang tamu ini sudah ada meja dan bangku tamu, serta di sampingnya itu terdapat sepeda ontel di dalam etalase kaca. Ke pavilion ini terdiri dari 3 ruang, yaitu ada kamar pembantu, dapur, dan juga gudang. Nah, di sebelahnya itu terdapat sumur yang mana sampai sekarang masih berfungsi, dan konon katanya kalau kita mencuci muka di sumur ini, muka kita akan menjadi bersih. Tempat kedua yang saya kunjungi yaitu Rumah Ibu Fatmawati. Rumah ini berlokasi di Jalan Fatmawati nomor 10 Kota Bengkulu. Rumah ini memang tidak terlalu besar dan hanya memiliki 2 kamar saja, mengingat Ibu Fatmawati merupakan anak tunggal. Ibu Fatmawati lahir di Kota Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923 yang kemudian dipersunting oleh Bapak Soekarno pada tahun 1943. Rumah Ibu Fatmawati ini berbentuk panggung dan terdapat 1 ruang tamu yang mana di dalamnya itu ada meja dan kursi tamu, beberapa foto Bung Karno dan Ibu Fatmawati, serta beberapa cuplikan berita dari media massa lokal. Terdapat juga sebuah lemari yang di dalamnya ada manekuin atau patung yang berbusana kebaya. Di sampingnya terdapat sebuah kamar utama yang di dalamnya ada beberapa foto serta mesin jahit tua yang berwarna merah yang dipakai Ibu Fatmawati untuk menjahit sangsaka bendera merah putih di Jakarta. Di depan kamar utama terdapat sebuah kamar. Di dalam kamar itu terdapat sebuah ranjang besi yang dipakai tidur oleh Ibu Fatmawati dengan spray dan kelambu berwarna putih yang tertata rapi. Rumah ini masih penuh sejarah sampai sekarang dari Bapak dan Ibu negara pertama kita. Setelah saya mengunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno dan Rumah Ibu Fatmawati Soekarno, tidak lupa saya untuk mengunjungi Benteng Fort Marlborough, di mana benteng ini merupakan peninggalan negara Inggris di Kota Bengkulu dan didirikan oleh East India Company atau EIC pada tahun 1713 sampai 1719 dan di bawah pimpinan Joseph Comet. Ketika kita berjalan ke lorong, kita akan melewati jembatan dan di dalam bangunan utama
saya menemukan ruangan di sisi kanan dan di sisi kiri yang dahulunya ruangan ini difungsikan sebagai penjara, di mana kedua penjara ini dibatasi oleh pintu besi. Dan di belakang benteng ini kita akan mendapati pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu Pantai Tapak Padu. Di dalam benteng juga terdapat beberapa baris bangunan yang atapnya berbentuk segitiga. Bangunan tersebut memiliki teras dan tiang yang terbuat dari besi. Bangunan ini difungsikan untuk sebagai barak militer, sebagai penjara, sebagai kantor, dan ada juga ruangan bawah tanah. Di benteng ini juga kita akan melihat halaman yang sangat luas yang biasanya banyak digunakan sebagai objek foto oleh wisatawan. Dan tempat terakhir yang saya kunjungi yaitu Museum Negeri Bengkulu. Museum ini berlokasi di Jalan Pembangunan nomor 8 Padang Harapan, Kota Bengkulu. Museum Bengkulu ini mulai dibangun pada tahun 1978, tetapi baru dapat difungsikan pada tanggal 3 Mei 1980. Di gedung ini, saya dapat melihat kurang lebih 3.660 koleksi, di antaranya koleksi baju pengantin. Untuk baju pengantin perempuan adat Bengkulu, itu memakai baju kurung lengan panjang yang dibuat dari kain berdasar beludru. Baju kurung ini dihiasi dengan motif saluman emas yang berbentuk bulat layaknya uang logam. Warna baju ini biasanya merah. Untuk bawahannya menggunakan kain songket berbahan sutra yang dihiasi dengan motif emas. Untuk aksesorisnya, pengantin wanita memakai mahkota megah dengan suntingnya, ikat pinggang, kalung teratai, dan gelang di pergelangan tangannya. Untuk pengantin laki-laki, menggunakan pakaian yang sama, pakaian kurung lengan panjang yang berdasarkan beludru, dan celana panjang dengan memakai kain sebatas lutut, disertai dengan penutup kepala dihiasi dengan sedikit sunting, dan beberapa aksesoris seperti kalung seribulan, kalung emping, hiasan pinggang, gelang, dan keris sebagai senjata. Lalu koleksi yang kedua ada bentuk rumah adat. Di daerah Bengkulu sering terjadi gempa bumi. Inilah fakta yang mempengaruhi gaya arsitektur rumah adat Bengkulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat rumah adat Bengkulu yaitu Bubungan 5 yang menggunakan tiang sebagai penopang dengan harapan mampu meminimalisir gempa bumi. Koleksi yang ketiga ada alat musik. Alat musik dari Bengkulu contohnya musik dol, yaitu memiliki bentuk seperti beduk. Dol terbuat dari kayu atau bonggol kelapa dan biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Koleksi yang keempat, huruf kaganga. Huruf kaganga merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatera Selatan. Istilah kaganga diciptakan oleh Mervia Ajaipan pada tahun 1926 sampai 1975, seorang antropologi. Di wilayah Kepulauan Nusantara, yang memakai tulisan kaganga hanya di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Sedangkan di Bengkulu, aksara asli dari provinsi ini pun dikenal dengan kaganga. Pada zaman dahulu, aksara kaganga ini ditulis pada media bambu, batu, kulit kayu, rotan, serta tanduk binatang.